Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-284 2023. Sebelum kita mulai karya kita pada hari ini, kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan yang akan kita baca pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 20 ayat ke-22. Amsal 20 ayat 22. Demikian tertulis. Janganlah berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan. Ia akan menyelamatkan engkau. Do not say, I will pay back evil. Wait for the Lord so that he may vindicate you. Amen. Yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini bertema cara berperilaku di situasi yang sulit. Cara berperilaku di situasi yang sulit. Nas hari ini memberikan nasihat bijak tentang cara berperilaku di situasi yang sulit. Atau ketika kita merasa ingin membalas kejahatan yang dilakukan orang terhadap kita. Kita merasa disakiti, dihina, difitnah. Lalu kita punya niat untuk membalas kejahatan itu. Nah, hari ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan tindakan balas dendam atau kekerasan. Tetapi kita menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan. Menarik, bukan? Kita disakiti, tahan emosi, serahkan masalah itu kepada Tuhan. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa kita harus memiliki kesabaran dan percaya bahwa Tuhan akan menjalankan keadilannya. Jadi kalau kita disakiti, maka kita sabar, percaya Tuhan akan menjalankan keadilannya. Dalam konteks kekristenan, ini juga mencerminkan prinsip kasih dan pengampunan yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Jadi inti dari ayat ini adalah mengajarkan pentingnya mempercayai Tuhan, menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kita harus menghindari balas dendam. Saya ulangi, kita harus menghindari balas dendam. Nah, ayat ini menekankan pentingnya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, balas dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Ini adalah ajaran moral yang mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari sikap yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita disakiti, biarkan saja. Kita ingat filosofi bawang merah, bukan? Ketika kita menguliti bawang merah,
Kita kuliti. Kita pikir ketika kita meneliti bawang merah akan nangis. Tetapi yang terjadi ialah kita yang menangis. Semakin kita kuliti bawang merah, kita yang menangis. Aneh bukan? Seharusnya ketika kita menguliti, tanda petik kita memukul, menjahati, menfitnah orang lain, seharusnya orang lain yang menangis. Tetapi ketika orang lain itu diam, seperti bawang putih dikuliti diam, maka yang menangis bukan bawang merahnya, tetapi bawang merah tetap menerima dia disakiti. Tapi orang yang menguliti bawang merah itulah yang menangis. Jadi ketika kita disakiti orang, kita diam, maka kita tidak akan sakit. Tapi orang yang menyakiti kita yang akan menangis. Nah, salah satu ajaran utama dari ajaran kekristenan atau ajaran Kristus ialah tentang kasih. Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi seperti mengasihi diri kita sendiri. Dalam Matius 23-39. Bahkan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Matius 5:44. Balas dendam tidak selaras dengan prinsip kasih ini. Tapi dia disuruh bersikap dalam situasi yang sulit ialah diam, berserah kepada Tuhan. Dan diajarkan untuk memberikan pengampunan bagi orang lain. Sebagaimana Allah memberikan pengampunan kepada kita. Itu yang pertama, kita harus menghindari balas dendam. Yang kedua, kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa dalam situasi sulit atau ketika kita merasa ingin membalas kejahatan, kita sebaliknya diajak untuk menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan. Nah, ini adalah panggilan untuk mempercayai Tuhan untuk menjalankan keadilannya dengan menyelamatkan kita. Jika kita disakiti, jangan kita menyakiti orang. Jika kita dibenci, jangan kita membenci orang. Jika kita difitnah, jangan kita memfitnah orang. Tapi tunggu Tuhan melakukan keadilannya bagi orang-orang yang menghina, memfitnah, menyakiti, dan melakukan kejahatan kepadamu. Itu yang kedua. Jangan kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersabar dan tenang. Bersabar dan tenang. Menantikan Tuhan memerlukan kesabaran dan ketenangan. Memerlukan sabar dan tenang. Dalam hidup ini mungkin ketika kita menghadapi kesulitan atau keadilan yang tertunda, kita mungkin berpotensi untuk membalas kejahatan. Bukan? Tapi disuruh sabar dan tenang. Sabar dan tenang itu berarti kita membiarkan diri kita berdiam. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita percaya Tuhan dapat mengatasi situasi yang sulit ini. Dengan memampukan kita menerima, bahkan berpikir tenang dalam situasi sulit itu. Jadi itu yang ketiga, kita harus sabar dan tenang. Yang terakhir, yang keempat, kita harus mampu memberikan pengampunan dan kasih. Kita harus mampu memberikan pengampunan dan kasih. Jadi Nats hari ini mencerminkan prinsip-prinsip kasih, pengampunan yang diajarkan dalam ajaran Kristus. Daripada membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diajarkan untuk mengasihi musuh. Kita diajarkan untuk memberi pengampunan. Itu. Jadi kalau kita berada pada situasi yang sulit, kita dilakukan orang kepada kita kejahatan, kita dituduh, difitnah, melakukan yang tidak-tidak, maka ampunilah mereka yang memfitnah kita itu. Ampunilah mereka orang yang menuding kita itu. Karena dengan memberi pengampunan, kita
memberikan seperti bara di atas kepalanya. Jadi berdiamlah dengan tenang, memberikan pengampunan kepada musuh kita, memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, memberikan pengampunan bagi orang yang memfitnah kita, maka Tuhan akan menolong kita. Jadi pernyataan hari ini atau renungan hari ini mengajak kita untuk menggantikan sikap balas dendam dengan kasih dan pengampunan, serta menempatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita harus menghindari balas dendam. Jangan lakukan balas dendam. Jangan lakukan kejahatan, lawan kejahatan. Tapi berilah kasih kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Yang kedua, kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Apapun kesulitan yang kita terima, persoalan yang kita terima, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan secara adil melakukan keadilannya kepada kita dan orang yang melawan kita, membenci kita. Yang ketiga, kita harus sabar dan tenang. Menanti Tuhan berkarya, menolong kita, itu sungguh penting. Sehingga sabarlah, tenanglah, maka Tuhan akan berkarya, menolong kita. Yang keempat, yang terakhir, kita harus mampu memberikan pengampunan kepada orang lain dengan kasih. Jadi mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, mengampuni orang yang fitnah kita, mengampuni orang yang membuat celaka bagi kita dengan kasih, itu jauh lebih baik daripada membalas dendam. Karena itu renungan ini dapat membantu kita untuk menciptakan perdamaian dan hubungan kita dengan orang lain dengan baik, memperkuat iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk berperilaku dalam situasi yang sulit. Kami mampu menghadapi situasi kami yang sulit, kendati kami menerima kejahatan, perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitar kami. Firman ini dan hari ini mengajar kami untuk menghindari balas dendam. Kami menyerahkan masalah kami kepada Tuhan. Bahkan kami sabar dan tenang, dan kami beri pengampunan dan kasih kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti memahami firman-Mu ini, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Horas, horas, horas.